Kita lanjutkan kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini kita akan membahas tentang deret Laurent dan teorema residu. Kita tinjau suatu deret dalam bentuk seperti ini. Jadi ini ada dua deret menjadi satu. Atau bisa ditulis juga dalam bentuk seperti ini. Maka ini adalah disebut sebagai deret Laurent di sekitar Z0. Di sekitar Z0. Misalkan kita coba tulis Z pangkat minus 5 sin Z menjadi bentuk deret Laurent. Nah, kita uraikan sinus Z itu dalam bentuk deret bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah dalam bentuk deret. Ini. Nah, kemudian ini kita masukkan Z pangkat minus 5-nya. Maka kita dapatkan jadi seperti ini. Ini kalau kita tulis ulang sigmanya kita buka. Kita masukkan N dari 0 sampai tak berhingga, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi pada saat N sama dengan 0, maka kita dapatkan ini. Pada saat N sama dengan 1, kita dapatkan ini. Pada saat N sama dengan 2, kita dapatkan ini. Nah, kita lihat ini adalah bentuk dari deret Laurent. Ini adalah deret Laurent. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Coba bentuk bilangan kompleks ini, fungsi kompleks ini dirubah menjadi bentuk deret Laurent. Nah, maka kita coba lihat. Jadi kita jawabnya adalah kita urai bentuknya. Coba perhatikan di penyebutnya. Di penyebut kita urai menjadi Z-2 dikali Z-1. Kemudian kita fraksionalkan menjadi bentuknya seperti ini. Coba perhatikan. Minus 1 per Z-2 dikurang 1 per Z-1. Jadi seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini kita akan lihat masing-masing fraksinya. Ini coba kita perhatikan ini fraksinya. Fraksi ini kita tulis menjadi seperti ini. Jadi duanya dikeluarin menjadi seperti ini. Kemudian kita tulis menjadi seperti ini. Nah, demikian juga fraksi yang kedua minus 1 per Z-1. Kita tulis menjadi seperti ini. Ini menjadi, ingat, ada bentuk deret binomial. Nah ini, coba lihat deret binomial. Bentuknya seperti ini. Maka kalau kita samakan ini ke deret binomial, kalau ini kita samakan ke deret binomial, maka ini adalah X-nya, ini adalah P-nya. Demikian juga di sini. Ini adalah X-nya, ini adalah P-nya. Ya. Maka kita masukkan ke dalam bentuk deret binomial ini, maka kita akan dapatkan ini menjadi seperti ini. Coba dikerjain ya. Ini menjadi seperti ini. Kemudian yang ini menjadi seperti ini. Jadi, kalau ini kita mau tulis ulang, ini menjadi ini ditambah dengan ini. Ini jadinya. Jadi ini. Ini ditambah ini. Maka kita lihat di sini. Ini ditambah ini. Kalau ini kita jadiin 1, maka kita dapatkan seperti ini. Ini. Nah, ini kalau kita buka tanda sigmanya. Jadi kita mulai dengan N sama dengan 0. Maka pada saat N sama dengan 0, bentuknya adalah ini. Nah, ini. Jadi ini adalah bentuk deret Laurent dari ini. Ini kalau diurai menjadi deret Laurent, bentuknya adalah, jadi ini kalau ditulis menjadi deret Laurent, bentuknya adalah ini. Ya, ini adalah ini. Oke. Nah, sebagai latihan, coba lihat dari buku Boas.
problem section 4 halaman 681 nomor 357. Kemudian buku Erwin Kreisig problem set 16 chapter 16 ya, poin 1 halaman 714 ini. Ini adalah latihan untuk bagaimana mencari deret Laurent. Oke. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, kemudian kita tinjau deret Laurent. Kita akan belajar teorema residu sekarang ya. Kita tinjau deret Laurent berbentuk seperti ini. Nah, kemudian jika Z0 merupakan isolated singular point dari fungsi Z, maka kita bisa dapatkan bahwa integral tertutup dengan lintasan C dari VZ dz sama dengan 2pi dikali residu dari fungsi Z. Residu itu apa? Nah, residu itu adalah nilai sisa dari fungsi Z di titik di dalam lintasan ini C ya, lintasan ini. Nah, kita lihat nanti. Sebagai latihannya coba kita lihat. Nah, misalkan ini adalah lintasan tertutupnya, maka di dalam itu ada beberapa residu, nilai-nilai yang membuat fungsinya itu menjadi pole ya, menjadi kutub-kutub ini. Maka untuk integral tertutup dari VZ dz di lintasan C yang tertutup ini adalah jumlah dari 2NP dikali jumlah residunya. Jadi residunya ada 3 di sini dalam contoh ini. Ada B1 yaitu residu dari Z0. Kemudian ada B2 yaitu residu dari Z1. Kemudian ada B3 yaitu residu dari Z2. Nah, kita sekarang belajar bagaimana mencari residu. Sekarang kita pelajari bagaimana mencari residu. Yang pertama adalah untuk simple pole. Jadi untuk kutub yang sederhana ada dua cara, yaitu dengan residu Z0 adalah limit Z min Z0 dikali fungsi Z, atau residunya adalah kalau fungsinya itu bisa ditulis sebagai seperti ini, GZ per H, HZ, fungsinya bisa ditulis seperti ini, maka mencari residunya lebih mudah dengan cara ini, yaitu residunya adalah GZ0 dibagi H aksen Z0. Misalkan sebagai contoh seperti ini. Nah, jadi kita coba mencari residu dari fungsi ini. 9Z ditambah I per Z pangkat 3 ditambah Z. Jadi pertama kita urai dulu penyebutnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan penguraian seperti gini. Maka ini kita lihat bahwa ini ada dua harga ini, dan harga ini. Ini yang menyebabkan simple pole ya, yaitu I dan min I. Jadi simple pole-nya I dan min I. Jadi kita lihat coba residu untuk Z0 sama dengan I. Jadi RZ0, jadi kita lihat ini kita masuk sini. Kemudian untuk Z sama dengan 1, ini kita pakai cara yang turunan ya. Pakai cara turunan, pakai cara yang kedua ini pakai cara yang ini. Jadi kita dapatkan ini, maka kita masukkan angkanya, kita dapat minus 5i. Bagaimana kalau kita pakai cara yang pertama? Limit. Oke, kita lihat. Kalau kita pakai cara yang pertama, yaitu limit Z min Z0 tadi I, 9Z ditambah I, R, Z plus I kali Z min I. Nah, kemudian ini bisa kita coret, maka kita dapatkan ini. Ya, ini. Kemudian kita masukkan Z-nya sama dengan I. Ini kita masukkan Z-nya sama dengan I, maka kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ya, minus 5i. Nah, kemudian coba ini sebagai latihan. Cari residunya untuk di setiap simple pole-nya. Ya, coba cari residunya. Coba dikerjakan latihan ini ya. Oke.
Nah, sekarang kalau multiple pole order M. Nah, jadi pole-nya bukan simple pole tapi pole dengan order M. Jadi residunya adalah ini. Jadi residunya adalah 1 per M-1 faktorial dikali limit D turunan yang ke ya. M-1 dz M-1 dari Z-Z0 pangkat M kali fungsi Z. Turunan ini. Jadi M itu adalah order dari turunan itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa M-nya adalah 3 ini. M-nya 3. Kemudian kita pole-nya adalah bahwa dia punya multiple pole dengan Z sama dengan Pi. Ordernya 3. Ya. Jadi multiple pole dengan di Z sama dengan Pi, ordernya 3. Kemudian jadi Z0-nya sama dengan Pi, maka residunya, nilai residunya adalah 1 per 3 min 1 faktorial, yaitu 2 faktorial, limit D 3 min 1, yaitu 2, D2, DZ2, kali diturunkan terhadap Z min N, Z0-nya adalah Pi, pangkat 3, Z sin Z, Z min Pi per 3. Pangkat 3 ya. Ini, coba kita lihat. Maka ini kalau kita turunkan 2 kali, ini kita turunkan 2 kali. Ingat ya, pakai cara yang dari kalkulus itu, maka kita dapatkan adalah ini. Dengan Z sama dengan Pi, maka kita dapatkan adalah minus 1. Oke. Nah, kemudian sebagai latihan, coba nomor 2, ini kerjakan. Jadi, perhatikan ini untuk mencari pole-nya, penyebutnya perhatikan. Ini adalah Z tambah 4 dikali Z min 1 kuadrat. Jadi, simple pole-nya adalah Z ini simple pole, minus 4. Kemudian yang Z min 1 ini adalah multiple pole. Dengan nilai 1, ordernya 2. Nah, coba cari residu dari keduanya ini. Jadi, kalau mencari residu keduanya ini, yang pertama adalah residu dari min 4. Ini adalah simple pole. Kemudian residu dari 1. Ini adalah multiple pole. Order 2 ya. Oke, sebagai latihan, coba kerjakan BOAS chapter 14 nomor ini ya. Section 6 nomor 3, 4, 5, 9. Coba dikerjakan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang coba kita lihat penggunaan dari teorema residu. Kita diminta menghitung integral dari 0 sampai 2pi dari d theta per 5 ditambah 4 cos theta. Ini tentu saja kita bisa kerjakan secara teknik integral secara kalkulus ya. Tapi ini agak susah sekali. Kita lihat bahwa ini kalau kita gambarkan ini dengan koordinat polar, maka tetanya adalah mulai dari 0, sesuai ini, mulai dari 0 sampai 0 sampai 2pi, memutari ini. Nah, gitu kan. Memutari seluruhnya ini ada 2pi. Nah, cara pengerjaannya adalah kita awali dengan merubah variabel. Kita tidak mau pakai theta, tapi kita mau pakai z. Jadi kita misalkan z sama dengan ei theta. Kita misalkan ini, maka ini artinya adalah R-nya sama dengan 1 nih. Ya, ingat R-nya sama dengan 1. Kemudian, maka kita dapatkan dz sama dengan I, E pangkat I theta, D theta. Ini kita turunkan ya. Maka ini sama dengan adalah I, Z, D theta. Jadi kita bisa dapatkan bahwa D theta adalah dz per iz. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian yang kedua, cos theta. Cos theta kita tulis dalam bentuk eksponensial. Maka kita dapatkan ini, maka ini artinya adalah z ditambah ini adalah 1/z per 2.
Nah, jadi kita udah punya, kita rubah semuanya menjadi Z. Nah, kemudian syarat batasnya. Syarat batasnya bukan 0 sampai 2pi lagi, tapi syarat batasnya dari Z ya, dari 0 sampai Z. Nah, Z-nya apa? Jadi kita gambar ulang. Nah, berarti dari 0 syarat batasnya ini dari 0 sampai Z. Nah, Z-nya memutar dengan jari-jari satu. Seluruhnya ini adalah Z. Jadi ini adalah lingkaran tertutup dengan C ya. Maka bentuk integralnya kita akan rubah menjadi seperti ini. Lingkaran tertutup. Ini C. Ini C. Dengan ini kita tulis semua ulang. Maka kita dapatkan ini. Maka kita tulis ulang. Kita dapatkan ini semua. Ini. I-nya bisa keluar. Nah, kemudian kita lihat. Lihat penyebutnya. Nah, ini adalah simple pole ya. Ingat, berarti ini dia punya dua simple pole. Yaitu ini yang pertama. Ini yang kedua pole-nya. Residunya ya. Berarti kita gunakan teorema ini bahwa integral lintasan tertutup dari VZ dz itu adalah sama dengan 2pi dikali sigma dari residunya. Semua residunya. Nah, residunya ada dua. Yaitu ini Z1, ini Z2 residunya. Jadi kita harus cari residunya dulu. Nanti kita jumlah. Nah, kemudian jadi ini ada dua simple pole ya. Ini tadi. Maka kemudian kita lihat bahwa ternyata Z2 sama dengan minus 2 ini tidak memenuhi karena berada di luar C. Nah, kita lihat C-nya ini. Jadi kalau Z2 sama dengan minus 2 itu di luar dari 1. Ini kan semua jari-jarinya 1 kan. Jadi minus 2 itu ada di luar. Di sini. Ini kalau ini 1, di sini 1. Nah, minus 2 adalah di sini. Jadi di luar ini. Ini adalah Z2. Ini di luar dari lingkaran lintasannya. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi tidak dipakai. Jadi yang dipakai hanya satu pole-nya, yaitu hanya pole yang ini yang kita pakai. Nah, kemudian jadi hanya ada satu pole, yaitu pole yang ini yang kita pakai. Jadi kita harus mencari residu dari pole yang ini. Nah, jadi dengan cara mencari residu dari simple pole, kita turunkan, kita dapat ini. Sepertiga residunya. Maka jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini. Ini adalah integralnya. Nah, kan kita lihat bahwa ini lebih mempermudah pengerjaan integral. Ya. Nah, kemudian ini ada 3 latihan lagi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, coba ini sebagai latihan. Kerjakan ya. Nah, ini kalian juga bisa lihat di buku Boas dan buku Kresik. Ya. Boas di chapter 14, teorema residunya. Kemudian Kresiknya di chapter 16. Coba diperhatikan ya. Oke. Nah, sebagai soal latihan, kerjakan Boas problem section 7, chapter 14 ya, halaman 699, nomor 2, 4, 6, 12. Oke, dikerjakan latihan-latihan ini dan tugas-tugasnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat. Yes!